Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak teman-teman kita yang seneng banget foto dengan Habib Rizik, tetapi nggak mau membela Habib Rizik yang sedang berada dalam penjara. Kemana jutaan orang yang kumpul? Kemana 560 anggota DPR? Kemana suara mereka? Nggak sanggup menyuarakan kebenaran, nggak berani lagi, tiba-tiba menjadi ayam sayur dan pengecut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, media dakwah Islam Ketapang. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang mau masuk ke masjid dan beliau melihat syaitan ada di depan masjid. Dan kalau kita lihat syaitan itu bohong, karena Rasulullah sampaikan di antara manusia nggak ada yang sanggup satupun melihat syaitan. Andai kata kalian mampu melihat syaitan, kata Nabi, maka kalian nggak akan bisa tidur 40 hari dan nggak akan bisa makan dalam waktu yang sama. Jadi mustahil. Bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah Rasulullah terheran-heran kenapa ada syaitan di depan masjid, dia nggak mau masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Syaitan menjawab, aku ingin mengganggu orang yang sholat, tapi aku takut pada orang yang tidur. Coba bayangkan. Hadis sahih ini perlu kita sampaikan kepada semua. Kenapa setan berani mengganggu yang lagi sholat, tapi di saat yang sama itu setan nggak berani mengganggu karena ada yang tidur. Apa rahasianya? Ternyata yang tidur ini orang alim, sedang yang sholat itu orang yang jahil. Aku takut, kata syaitan, ketika ganggu ntar yang alim ini bangun dan membenarkan sholatnya. Jadi teman-teman sekalian, tuntutlah ilmu, karena itu yang ditakuti oleh syaitan. Setan takut kepada orang yang alim, bukan orang yang turun ke jalan. Satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1 juta orang jahil yang kumpul. Karena itu tetaplah belajar kalau nggak celaka. Rasulullah sampaikan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahluk. Saking pentingnya menuntut ilmu, harus ambil bagian, baik ngajar, ataupun belajar, ataupun cinta, ataupun santri, ataupun jangan sampai nggak ada ambil bagian, karena akan celaka. Utubul ilma itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya fardu ain yang diwajibkan atas setiap insan. Sampai-sampai istilah dalam pepatah bahasa Arab, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Atau hadis yang sering kita kenal, sering kita dengar, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Maknanya adalah menuntut ilmu itu kudu harus. Ilmu sifat Allah, sedangkan abid sifat hamba. Orang yang berilmu tetap berguna. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu ini walaupun nggak diamalkan tetap berguna gitu loh. Seperti pohon yang tidak berbuah. Itu orang alim yang tidak menggunakan ilmunya. Ada gunanya untuk berteduh dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ilmu tanpa amal tetap berguna. Tapi amal tanpa ilmu nggak ada guna. Ya, bahkan tertolak. Man amila amalan faisal ma'amruna faraddun 3 kali Nabi katakan. Ditolak, tertolak. Jadi ilmu itu segalanya. Tuntut ilmu, jangan pernah berhenti sampai masuk ke liang lahat. Nah, inilah sahabat Islam, media dakwah Islam Ketapang. Al-Fakir mumpung lagi ada di sini ingin belajar. Ketahuilah, orang lagi menyampaikan dakwah itu dia sedang belajar. Belajar menata kata, belajar menghafalkan dalil, belajar melihat suasana, belajar mengenal dengan semua orang. Jadi Al-Fakir sedang belajar. Allah yang izinkan itu, belajar terus, tidak akan pernah berhenti sampai akhir. Yang kedua, jauhi makanan yang haram.
Karena sekali masuk makanan yang haram, maka akhirnya kita tersimpanlah semua kata. Nggak sanggup berkata-kata, nggak sanggup berdakwah. Ah, nggak enak, ah, nggak enak, ah, nggak enak. Terlalu banyak teman-teman kita yang seneng banget foto dengan Habib Rizik. Tetapi nggak mau membela Habib Rizik yang sedang berada dalam penjara. Kemana? Jutaan orang yang kumpul. Kemana? 560 anggota DPR. Jangankan Habib Rizik deh. Kita nggak usah sebut misalnya ada orang yang dizalimi. Kemana suara mereka? Nggak sanggup menyuarakan kebenaran. Nggak berani lagi. Tiba-tiba menjadi ayam sayur dan pengecut. Saudara, ini contoh kemasukan barang haram, kurang ilmu, akhirnya bikin diem deh, tenang deh, takut deh, begitu. Perlu suatu gebrakan untuk memberantas ketidakadilan. Dan Al-Fakir telah berpikir, telah berjuang, telah berkata-kata dengan para sahabat, telah berdiskusi, telah musyawarah. Yang kita tempuh sekarang bukan di jalan. Untuk saat ini, untuk kasus ini, yang kita tempuh adalah diplomasi. Ya, karena apa? Karena di jalan sedang berada dalam kasus PPKM yang membuat mudah sekali pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Padahal kemerdekaan mengungkapkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Namun karena sedang PPKM, kita tidak menggunakan cara itu. Tapi demi Allah, perjuangan tak akan pernah susut dalam membela keadilan, dalam membela kebenaran. Seperti yang beliau pesankan, jangankan masuk di penjara, kalaupun mati, satu orang habaib mati, demi Allah, Allah akan bangkitkan lagi 1000 habaib lain yang melanjutkan perjuangan ini, saudara. Takbir. Karena itu Al-Fakir keliling seluruh Indonesia ingin membuka pesan, membuka kesan, membuka wawasan dan pikiran. Khususnya kepada media dakwah Islam Ketapang ini. Untuk apa? Perdalam ilmu. Ngaji nggak boleh berhenti. Dan hindari barang yang haram. Kalau kakek nenek kita, Ulaiti, bahkan abah saya almarhum Syekh Hasan Umar Baras, itu mau makan Ustadz, harus yang disembelih sendiri. Saking dia menjaga. Abahnya almarhum. Jadi dia boro-boro makanan haram, makanan yang subhat aja kita nggak berani. Ini beli ayam cuman potong doang. Cuman sepotong doang, pahanya doang, apinya doang, nggak bakal dimakan. Kambing, beli sate doang, nggak bakal dimakan. Dia kalau mau beli kambing, dia potong kambing, baru disate. Kalau mau makan ayam, dibeli ayam, dipotong ayam, baru itu saking menjaga untuk subhat. Kenapa? Karena sekali aja terima uang haram, kemasukan haram, maka krek, mulut terkunci dan jadi ayam sayur penakut. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini, untuk media dakwah Islam Ketapang, tetaplah berjuang karena demi Allah, yang Allah nilai itu adalah usaha, bukan hasil. Usaha, bukan hasil. Hasil bukan urusan kita. Mau menang, mau kalah sebodoh. Tapi jangan sampai kendor dalam perjuangan. Itu yang penting. Lihatlah contoh para nabi. Nabi Musa, dia meninggalkan Fir'aun, Allah yang tumbangkan. Lihatlah Nabi Ibrahim, dia tinggalkan Namrud, Allah yang tumbangkan, bukan mereka. Tetapi asbab perjuangan itulah yang membuat Allah berikan kemenangan bagi umat Islam. Jangan merasa kendor, jangan merasa lemah. Fala tahinu fi ibtighail qaum, kata Allah. Jangan kamu merasa lemah dalam mengejar musuhmu. In ta'lamun, kalau kau lemah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka tuh lebih lemah daripada engkau. Mereka lebih capek daripada engkau. Kau capek, mereka lebih capek. Kau letih, mereka lebih letih. Engkau gelisah, mereka demi Allah lebih gelisah. Karena itu teman-teman sekalian, pesannya, jangan pernah merasa kendor dalam melanjutkan perjuangan. Insya Allah kemenangan beserta kita. Tetap sekarang dukung, subscribe, like, dan share. Komen. Media dakwah Islam Ketapang. Medianya para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz, dan para kaum mukminin dan mukminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.